Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saifuddin Project. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan datang. Baik, untuk video kali ini ya, ini meneruskan video yang sebelumnya tentang unboxing lampu pilar atau lampu tiang ya. Yang untuk jenisnya atau modelnya bisa dilihat seperti di video ini yang sudah pernah saya unboxing untuk barangnya. Nah, untuk video kali ini yaitu saya sekilas akan memvideokan untuk cara atau tutorial pemasangan di temboknya. Nah, kebetulan untuk tiang yang akan saya pasang itu untuk bentuk tiangnya itu sendiri itu bulat, sedangkan untuk tataan atau bahan yang untuk menempelkan di temboknya itu bentuknya datar seperti ini ya. Ini tentu saja akan sedikit mempersulit ya untuk pemasangan di tiang yang berbentuk bulat. Kebetulan yang akan saya pasang itu tiang yang berbentuk bulat dan juga ada motif lekuannya ya. Jadi harus diakali dengan cara yang lain. Nah, untuk kali ini saya akan coba cara yaitu nanti kita bentuk bagian penopang atau yang menempel di tiangnya itu mengikuti lekuan tiangnya ya. Tapi sebelum itu kita perlu melubangi atau membuat lubang baru di bagian senter tengahnya, karena nanti yang akan kita baut bagian tengahnya aja, di bagian atas dan bawahnya. Kebetulan di bagian penopangnya ini tidak ada lubangnya ya, yang di bagian tengahnya, adanya di bagian samping dan bagian sini. Jadi kita perlu melubangi atau membuat lubang baru di bagian sini. Ini perlu kita lubangi, bisa berbentuk persegi panjang seperti ini ya. Nanti bisa dibuat sedemikian rupa agar nanti ketika kita kita tempel lampunya itu bisa kita mudah untuk menyetingnya. Ketika nanti agak miring ke kanan atau ke kiri, nanti untuk penyetingannya biar lebih mudah. Nah, ini sudah saya kasih garis ya. Ini nanti yang dilubangi yang di bagian sini. Ini bisa dilubangi menggunakan bor atau nanti bisa digerinda. Kita perlu melubangi atas dan bawah. Nah, nanti kalau sudah dilubangi akan berbentuk seperti ini kurang lebih ya. Ini saya lubangi menggunakan bor dan saya gerinda. Nanti untuk sisanya ini nanti bisa diamplas atau digerinda agar tidak terlalu tajam ya. Agar tidak merusak bagian lapisan tiangnya nanti. Nah, ini setelah dilubangi, ini masih berbentuk lurus ya atau datar. Nah, untuk mengakali di bagian tiang yang bulat, ini saya mengakalinya nanti untuk plat yang menempel di bagian tiangnya itu dibentuk sedemikian rupa agar mengikuti lengkungan bagian tiangnya, agar nanti bisa menempel pas di tiangnya, agar nanti tidak bisa gerak kanan kiri ya untuk lampunya atau casing lampunya itu. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, nanti dibentuk sedemikian rupa agar membentuk bagian lingkaran tiangnya. Nah, adapun untuk seperti itu masalah belum terselesaikan ya, karena nanti ketika terpasang itu akan seperti ini. Ini coba saya pasang dulu untuk bautnya ya.
Nah, jadi ini seandainya sudah terpasang, ini sudah kita pasang ke tiangnya. Nanti untuk pengunci plat dudukannya ini nanti menggunakan baut di bagian atas bawah seperti ini. Nanti untuk kuncinya ada di bagian atas bawah seperti ini ya, untuk plat yang tertempel di tiangnya. Nah, nanti seandainya sudah terpasang dan sudah dikencangkan, itu masalah belum terselesaikan, yaitu karena ini platnya ini tidak menempel di bagian kotak casingnya ini. Jadi nanti kalau sudah terpasang, seandainya terpasang seperti ini, nanti untuk casingnya itu masih bisa berputar ke kanan dan ke kiri seperti ini ya. Jadi nanti untuk mengakalinya, ini saya coba pesankan PU foam ya, atau PU foam yang sejenis semprot, itu untuk menutup atau mengisi celah yang kosong. Jadi nanti prinsip kerjanya nanti disemprotkan ke dalam sini ya, disemprotkan secukupnya, nanti didiamkan. Nah, untuk PU foamnya nanti akan mengembang, dan kalau sudah kering itu nanti akan menjadi seperti busa atau styrofoam. Jadi nanti agar bisa menutupi celah ini, kan ini kosong ya, ini karena ini tidak menempel di bagian casingnya seperti ini, jadi ini kosong seperti ini. Nanti ketika sudah kering untuk PU foamnya itu, nanti harapan saya bisa mengunci agar casingnya yang depan ini tidak bisa geser ke kanan dan ke kiri. Tapi untuk PU foamnya itu baru saya pesankan, semoga nanti cepat sampai dan bisa saya videokan untuk cara pemakaiannya. Tapi untuk sebelum disemprot PU foam ya, nanti untuk lubang-lubangnya ini akan saya kasih solasi agar nanti PU foamnya itu tidak mengembang kemana-mana ya, jadi nanti cukup di dalam. Nah, kurang lebih untuk pemasangan di tiangnya kurang lebih nanti caranya seperti itu. Ini karena PU foamnya belum datang, jadi ini belum saya pasang ya. Kurang lebih untuk pembuatan plat dudukannya untuk mengakali di bagian tiang yang berbentuk lingkaran, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti yang kita baut hanya atas dan bawah sini. Nah, adapun untuk penyambungan kabelnya, di sini rencana kemarin saya akan pasangi sensor cahaya ya. Tapi karena ini ada 3 casing, jadi butuh 3 sensor cahaya. Dan untuk pemasangannya, takutnya nanti kalau saya pasang di dalam itu kurang maksimal. Jadi insya Allah rencana nanti untuk pemasangan sensornya itu akan saya pasang di bagian pangkal, yang dekat dengan saklar. Jadi nanti kalau di bagian pangkal itu pemasangannya itu cukup 1 sensor, nanti sudah menghandle 3 casing lampunya ini. Rencananya seperti itu. Nah, untuk penyambungan kabelnya, di sini rencana juga saya menggunakan terminal blok atau terminal penyambungan kabel seperti ini ya. Karena kebetulan untuk yang bagian casingnya ini lampu untuk kabelnya itu serabut, sedangkan untuk kabel yang ada di tiang itu menggunakan kabel engkel. Jadi nanti untuk pemasangannya insya Allah untuk lebih mudahnya menggunakan terminal blok seperti ini. Jadi nanti tinggal kita masukkan, tapi ini nanti saya sambung, saya solder biar lebih aman dan kuat ya. Nanti baru kita masukkan ke sini, lalu kita kencangkan di bagian baut atasnya ini. Rencananya untuk penyambungan kabelnya seperti itu, dan nanti bisa dimasukkan di dalam sini,
lalu nanti kita semprot, kita tutup ketika sudah terpasang ya. Nanti bisa kita tutup dan nanti kita semprot dengan menggunakan PU foam. Itu juga sebagai pengaman agar air nanti tidak masuk ke dalam instalasi kabelnya ini ya, nanti kurang lebih seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya nanti ketika pemasangan insya Allah saya videokan ya. Nah, adapun untuk tiang teras yang akan saya pasangi lampu pilar minimalisnya ini ya, ini ada 3 tiang teras rumah. Dan juga untuk instalasi kabel, untuk instalasi kabelnya di sini sudah ada ya. Ini ada 3 instalasinya. Ini untuk saklarnya itu jadi 1 ya, jadi 1 di dalam. Ini untuk tiang yang akan saya pasangi lampu pilar minimalisnya. Ya, untuk selanjutnya kita pasang plat dudukan casingnya. Tapi sebelum itu kita bentuk dulu. Untuk platnya itu mengikuti lengkungan tiangnya, karena ini untuk tiangnya berbentuk bulat ya. Ya, selanjutnya kita lepas dulu untuk baut pengunci casingnya. Lalu kita pasang platnya, kita masukkan dulu kabelnya ke dalam lubang dudukan tadi, lalu kita paskan agar tidak miring ya untuk platnya ya. Setelah itu kita tandai di tiangnya menggunakan spidol atau pensil ya, di bagian atas bawah, di bagian plat yang kita lubangi ya. Untuk keperluan yaitu nanti kita sebagai pemasangan dudukan visor, baut visornya. Setelah kita tandai, lalu kita bor menggunakan bor beton. Kali ini saya menggunakan bor beton ukuran 6 ya. Ya, langsung saja kita bor di bagian yang kita tandai tadi. Setelah itu kita kelupas kabelnya, nanti kita pasangkan ke terminal bloknya. Setelah itu kita pasang dudukan baut visornya tadi ya, atas bawah. Setelah dudukan visor terpasang, lalu kita pasang platnya. Setelah itu kita baut. Untuk bautnya di sini saya tambahkan ring ya, agar bisa mengunci lebih kuat. Ya, setelah itu kita akan pasang untuk lampu pilarnya. Nah, ini untuk kabel yang kita kelupas tadi kita masukkan ke dalam terminal blok ini. Lalu nanti kita kencangkan ya. Ini ada 2 kabel. Setelah kabel tadi sudah terpasang di blok terminal tadi, penyambungan tadi, selanjutnya untuk blok terminal tadi kita posisikan agar pas dan mudah untuk pemasangan lampu pilarnya ya. Kita posisikan di belakangnya, karena di belakang masih ada space untuk terminal bloknya tadi. Lalu kita pasang baut pengunci lampu pilarnya ya, atas bawah. Nah, setelah kita pasang semua untuk bautnya dan kita kencangkan, selanjutnya tinggal kita setting untuk kemiringan
lampu pilarnya ya. Nah, adapun untuk hasilnya, nanti setelah terpasang kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah nyala lampunya. Ini berkedip karena di video ya, di HP ini, tapi kalau secara langsung tidak berkedip. Dan ini belum rapi ya, karena untuk PU foamnya itu belum sampai. Ini cuma saya pasang seadanya dulu, nanti tinggal kalau sudah datang tinggal kita rapikan untuk bagian belakangnya. Nah, jadi untuk belakangnya karena untuk plat ini tidak menempel di dudukan casingnya ya. Di sini kan terlihat ada rongganya ya. Ini nanti tinggal kita tutup, lalu kita semprot PU foamnya agar nanti bisa tertutup, dan nanti untuk lampunya ini tidak bisa gerak, tidak bisa geser ke kanan kiri ya. Untuk sementara kurang lebih seperti ini untuk hasil secara terpasang. Nanti kalau sudah malam, nanti saya videokan kalau sudah terpasang semua juga ya. Ini untuk tutorial pemasangannya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk barangnya, untuk PU foamnya sendiri, barangnya seperti ini ya. Ini kebetulan sudah datang. Barangnya seperti ini. Lalu untuk pemasangan dudukan yang untuk kita semprot itu seperti itu. Lalu untuk penyemprotan nanti kita menggunakan 2 jari, lalu kita posisikan terbalik ya. Selanjutnya untuk lampunya kebetulan sudah saya semprot. Untuk hasilnya seperti itu. Itu karena terlalu banyak, maka setelah mengembang akan seperti di video ini. Kebetulan untuk casingnya semua sudah saya pasang dan sudah saya semprotkan PU foamnya. Dan ini nanti tinggal menunggu kering ya. Ini karena semua terlalu banyak penyemprotan, jadi untuk PU foamnya itu mengembang seperti itu ya untuk hasilnya. Nah, nanti tinggal tunggu kering, lalu kita rapikan untuk luberan atau yang PU foamnya yang mengembang ini tinggal kita rapikan menggunakan cutter ya. Nah, setelah kering untuk teksturnya nanti akan seperti sponge atau styrofoam ya. Nah, adapun hasilnya setelah kita rapikan menggunakan cutter ya. Untuk hasilnya sendiri kurang lebih seperti di video ini. Nah, setelah itu karena warnanya putih ya, nanti untuk finishingnya nanti tinggal kita rapikan menggunakan pilok ya. Nah, adapun hasilnya setelah kita finishing menggunakan pilok, untuk hasilnya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk finishing akhirnya. Jadi untuk caranya yaitu yang tidak kita perlukan atau yang bagian yang kita perlukan itu tinggal kita tutup menggunakan lakban. Lalu untuk bagian sponnya tadi yang warna putih tadi tinggal kita semprot menggunakan pelok ya. Nah, untuk hasilnya sendiri kurang lebih seperti ini untuk finishing akhirnya. Agar terlihat rapi untuk finishing akhirnya saya menggunakan pewarnaan pelok ya di bagian PU foam atau styrofoamnya tadi. Nah, adapun setelah selesai finishing untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti di video ini. Ini untuk semua lampu. Ini sudah saya tes. Dan bisa dilihat seperti di video ini nyala semua ya. Tapi karena ini saya videokan, ini terlihat kedip, tapi kalau secara langsung ini untuk cahaya lampunya tidak kedip ya. Ini saya tes di siang hari. Adapun untuk pengetesan di malam hari hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, adapun untuk hasilnya untuk pengetesan ketika malam hari itu untuk lampu pilarnya seperti di video ini ya. Ini ketika malam hari. Jadi untuk cahayanya, untuk cahaya lampunya itu
menyorot ke atas bawah. Dan untuk perbedaan cahayanya, karena lampunya saya pesan yang warna warm white, itu bisa dibedakan di lampu teras rumahnya itu. Kalau lampu terasnya itu warna putih, dan untuk lampu tiangnya itu warna warm white ya. Jadi untuk warnanya itu agak ke oren-orenan. Ya, sekian dulu untuk tutorial pemasangan lampu pilar kali ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan datang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.